Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa, dan doa ini akan dibawakan oleh Adik Putra. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Baca mulai. Menyanyikan lagu nasional. Berdiri. Mari bung rambut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rambut kembali. Duduk. Nah, sekarang Bapak akan absen. Jadi siapa yang disebut namanya langsung jawab hadir, ha? Avanjar Julio Pinanaung. Hadir. Alfani Terkentuang. Alfianto Putra Mawali. Alfian Sedulaliman. Amasya Mariati Senen. Ajam Mimpi Saya. Cut Alika Amin. Diva. Ismatul Nurdi. Hadir. Cynthia Mawali. Hadir. Rafa. Hadir. Al-Fatih Sirat Lukmana. Hadir. Nah, jadi kita akan mulai dengan mata pelajaran kita. Sekali lagi, mata pelajaran kita adalah coding dan kecerdasan artifisial.
dengan materi mengenal kecerdasan artifisial. Siapa tahu apa itu kecerdasan artifisial? Nah, nanti sebentar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial secara sederhana. Nah, ini apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial, siapa boleh baca? Oh, apa? Istilah kecerdasan artifisial pertama kali muncul pada tahun 1954 secara sederhana. K. Adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola dan membuat keputusan secara mandiri. Dengan kata lain, K. Membantu komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dibutuhkan kecerdasan manusia. Atau kecerdasan artifisial itu juga adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, jadi jangan lupa kenapa disingkat KA itu kan maksudnya kecerdasan artifisial. Nah, ini kita bisa membuat komputer atau alat menjadi cerdas. Misalnya, bisa mengenal wajah orang. Itu pertama. Baru kedua, bisa mendengar suara dan menjawab. Ketiga, bisa belajar dari data. Ini kecerdasan artifisial. Sekali lagi bisa membuat komputer atau alat menjadi cerdas. Lanjut. Nah, contoh kecerdasan artifisial di sekitar kita. Nah, kecerdasan artifisial itu ada beberapa alat yang masuk di KA ini, yaitu pertama apa? HP atau ponsel pintar. Tahu tuh HP? Siapa di HP di rumahnya tidak ada HP? Pastikan ada. Nah, jadi HP itu kecerdasan itu apa? Itu bisa mengenali wajah untuk membuka layar. Itu kecerdasan dari HP. Itu bukan cuma itu, masih banyak lagi. Bisa orang buka video, bisa apa lagi? Bisa lihat foto di situ, bisa lihat gambar-gambar pemandangan misalnya. Nah, kemudian asid suara atau Google atau Siri. Nah, asid suara itu karena kamu atau kalau mau cari permainan. Nah, permainan misalnya permainan bola, langsung muncul permainan bola. Atau kita mau cari misalnya kita tidak tahu 6 kali 12 itu berapa. Nah, cari di Google Assist ini, tinggal sebut 6 kali 12 akan muncul jawabannya. Begitu kan? Nah, jadi begitu juga kita kalau mencari permainan, kita tinggal sebut di HP atau di Google Assist ini. Dia akan mau jawab semua pertanyaan kita. Nah, baru selanjutnya kamera. Nah, ini kamera mungkin kamu banyak tahu. Kamera, contoh kecerdasannya adalah bisa otomatis fokus pada wajah. Dia hanya bisa memfoto wajah seperti kemarin. Ini bapak ada foto. Nah, itu menggunakan kamera. Dia hanya bisa otomatis fokus pada wajah. Lalu selanjutnya YouTube. Nah, ini kamu sering lihat kan YouTube, sering nonton YouTube, baik di HP atau di laptop. Nah, contoh kecerdasannya adalah memberi saran lagu atau video yang disukai. Nah, terserah kita mau cari lagu apa, tinggal cari di YouTube. Film apa, film anak-anak apa, tinggal cari di YouTube. Nah, selanjutnya game. Kecerdasannya game adalah musuh dalam game itu bisa belajar dari cara main kita. Kalau kita bermain, maka musuh akan ikut bermain juga. Kalau kita menyerang musuh, pasti musuh akan menyerang. Itu di game kan? Biasa main game begitu. Nah, ini perbedaan antara mesin dan manusia. Ini perbedaan. Kalau mesin, kalau manusia punya apa? Punya perasaan. Kalau manusia, Bisa perasaan dalam. perasaan itu yang bagaimana saya tahu. Nah, ketika kita rasa sayang kepada teman, misalnya teman tidak ada visi,
kasih pinjam, nah pinjam juga kita beli pensil sementara atau pinjam juga kita beli buku, itu namanya perasaan. Atau di rumah, misalnya adik sementara menangis, kita kan sayang sama adik menangisnya, jadi kita bujuk, misalnya beli apa, beli permen atau beli cookies, terserah, itu namanya perasaan. Sementara mesin tidak punya perasaan. Ini kalau laptop itu, ini termasuk di mana? Di mesin tuh? Nah, kan tidak punya perasaan, karena dia bukan manusia. Kemudian perbedaan berikut, manusia itu bisa merasakan langsung, tetapi mesin hanya bisa membaca data. Misalnya membuka data di laptop itu, membuka data-data yang kita simpan atau mencari data di internet, hanya bisa membuka data. Selanjutnya belajar dari pengalaman hidup, itu manusia. Sementara mesin belajar dari data dan program. Nah, jadi kalau mesin ini cuma kita bisa mencari program, kemudian mencari data. Sementara manusia hanya belajar dari pengalaman hidup. Misalnya ini Spatula, dulu dia pemain bola. Nah, dulu berarti itu kan pengalaman. Dulu kamu kelas 1, berarti pengalaman. Nah, lanjut. Nah, ini prinsip penggunaan KA. KA dibuat untuk membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Nah, jadi ini KA ini atau alat mesin ini hanya bisa untuk membantu manusia. Mesin ini termasuk laptop mesin. Ini mesin. HP mesin. Kalau mesin pambut aja, mesin toh, mesin itu hanya bisa membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Coba, misalnya putar mau sekolah, kau sakitnya, tidak mungkin kan laptop menggantikan pada dia sekolah. Ya tidak mungkin kan motor mengganti pada dia sekolah. Jadi sekali lagi, kecerdasan artifisial ini dibuat untuk membantu manusia, bukan mengganti manusia. Kemudian kedua, kecerdasan artifisial ini tidak selalu benar, pasti akan salah. Jadi harus digunakan dengan hati-hati. Jadi makanya kita menggunakan kecerdasan artifisial atau alat itu kita harus hati-hati. Tidak semua kecerdasan artifisial itu selalu benar, pasti ada yang salah. Nah, misalnya mesin KG baru beli KG mati, nah itu kan kesalahan. Masa mesin baru mau mati cepat rusak, itu kan kesalahan. Lalu yang ketiga, data pribadi harus dijaga saat menggunakan kecerdasan artifisial atau alat atau mesin. Itu biasanya data itu berada di laptop atau komputer atau di HP. Nah, itu harus dijaga. Jadi supaya tidak hilang. Nah, jadi selanjutnya Bapak kita akan mau permainan. Di sini ada permainan tebak jawab. Nanti Bapak mau tunjuk satu-satu, siapa bisa tebak. Satu orang baca, satu yang menebak. Ngerti? Sebentar. Nah, ini bermain tebak ekspresi wajah. Ada wajah senang, susah, nangis, cemberut, wajah bunyi cemberut, ini siapa ada bilang diam. Jadi macam-macam ekspresi wajah. Ayo kita mulai. Nah, jadi dari kelompok 1 dulu, berdiri. Kenapa jangan di spatula? Sini. Berdiri. Menghadap ke petulis. Yang lain perhatikan. Sebentar deh, Bapak akan mau pandu. Kenapa? Nah, ini
Ini ada ekspresi seorang anak. Jadi jawabannya A dengan B. Apakah sedih atau senang? Kalau B. Senang. Nah, jadi kita lihat jawabannya apa? Siapa yang betul? Apakah Rafa atau Spatula? Oh, kita lihat ada jawaban di sini. Coba perhatikan jawabannya. Apa? Sedih jawabannya. Jadi siapa yang betul tadi? Rafa. Oke, duduk. Sekarang ganti kelompok 2. Maju 2 orang. Nah, ini ekspresi apa? Yang lain berdiam. Belajar timba. Maka coba tuh kemudian. Nah, jadi keduanya memilih marah. Jadi kita lihat jawabannya apa? Nah, betul, tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok 3. Maju. 2 orang. Nah, ini ekspresi wajah apa dimulai dari Julio. Memilih A, bingung, B atau khawatir atau cemas. Pilih apa? A. Kalau Julio pilih A, bingung. Putra? A juga. Jadi kita lihat jawabannya apa? Salah. Jawabannya adalah khawatir atau cemas. Nah, sudah, sekarang kita masuk di permainan yang kedua. Kembali di sini akan 2 orang maju. Tadi kan tebak ekspresi wajah. Sekarang kita bermain tebak gambar. Ini gampang, ini tidak susah. Pasti Noni bisa tebak. Nah, jadi dimulai dari kelompok 3. Tadi sudah tahu siapa? Sekarang Cut dengan Ijam maju. Maju. Di sana. Di sana. Nah. Nanti sebentar, satu orang yang membaca, satu orang yang menebak. Tunggu. Nah, ini contoh, coba perhatikan contoh. Nah, contohnya ini, aku adalah alat yang sering ada di dapur. Aku sangat tajam dan digunakan untuk memotong. Apakah aku? Nah, itu yang membaca itu nanti satu orang, teman. Jadi teman yang satu itu menjawab. Nah, ini contoh. Jadi jawabannya apa? Pisau. Ngerti? Nah, jadi untuk permainan pertama yang membaca Cut. Kemudian yang menjawab Ijam. Mulai. Baca Cut. Nah, itu di bawah ada jawabannya A dan C. Apa? Ijam? Oke, Ijam jawab kata C. Kita lihat apakah betul atau salah. Oke, betul. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Siapa tadi? Oh, yang di belakang. Sana. Siapa yang membaca, siapa yang menjawab? Siapa yang baca? Baca siapa? Oh, yang menjawab Al, nah? Oke. Coba ulangi dengar ya, karena dia terlalu kuat. Jadi Bapak baca. Aku adalah alat yang digunakan untuk minum. Biasanya aku selalu ada di dapur.
dan meja makan. Alat apakah aku? Al. B adalah botol. Jadi kita lihat jawabannya apa? Jawaban yang betul adalah A. Adalah gelas. Oke, tepuk tangan. Duduk. Silakan duduk. Ganti kelompok 1. Siapa baca? Ya, menjawab. Masih oke. Baca sekuat suara. Aku bisa menyala dan menerangi ruangan. Biasanya aku ada di langit-langit. Aku adalah Apa A itu? lampu. Lampu. Oke, kita lihat jawabannya. Betul, tepuk tangan. Sekarang kembali ke kelompok 3. Ini 2. Siapa baca? Oke, dia yang menjawab. Aku empuk dan digunakan untuk tidur. Aku berada di kamar. Coba perhatikan Bapak baca. Aku empuk digunakan untuk tidur. Aku berada di kamar. Apakah aku? Bio. B. Oke. Sekarang kita lihat jawabannya. Apakah betul B? 1, 2, 3. Oke, betul. Tepuk tangan. Sekarang Diva dengan Julia. Maju. Siapa yang membaca? Oke, Julia menembak Diva. Kita mulai. Aku sering digunakan untuk baju, tapi aku panas dan harus hati-hati saat digunakan. Aku adalah Lampu. Ulangi, coba baca. Coba semua dengar. Aku sering digunakan untuk menyetrika baju agar rapi. Aku panas dan harus hati-hati saat digunakan. Aku adalah Diva. Setrika. Oke, kita lihat apakah betul jawaban Diva A. 1, 2, 3. Oke, betul. Tepuk tangan. Kembali bersama dengan Ismatullah. Siapa yang membaca? Mulai. Aku adalah alat yang digunakan untuk duduk. Aku bisa berada di ruang tamu, ruang makan, atau kamar. Alat apakah aku? A. Oke, jawaban spatula A, tempat duduk. Kita lihat jawabannya, betul atau salah ini? 1, 2, 3. Oke, nah, jadi kita sekarang lanjut ke tugas kelompok, yaitu mengerjakan LKPD. Jadi di sini ada lembaran, nanti Bapak mau kasih satu kelompok satu lembar, nanti dikerjakan sama-sama. Jadi jangan lupa di atas nanti tulis nama kelompok pasti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi perhatikan di situ di LKPD itu ada ditulis nama. Jadi tulis nama anggota, ada 4 orang. Tulis semua nama anggota. Lalu kelas, kemudian tanggal. Untuk di topik itu cuma petunjuk. Lalu itu jawabannya di bawah. Kegiatan 1 apakah itu KA? Tulis pengertian KA di lembar itu tulis. Begitu juga seterusnya. Silakan dikerjakan.
Jangan lupa nama 4 anggota, 4 orang. Disuruh anggota nama. Nama anggota tulis. Di sini nama anggota 1 Jul, baru Hijam baru sudah. Kerjakan sama-sama. Ditanya. Di situ ada berapa? Ada 3 soal, itu yang kamu jawab. Nah, jadi coba perhatikan untuk pertanyaan pertama. Kegiatan 1, apakah itu KA? Jadi itu tuliskan pengertian kecerdasan artifisial menurut pemahaman sendiri. Itu tulis di bawah jawabannya. Kemudian pertanyaan nomor 2, contoh di sekitarku. Nah, jadilah 2 contoh alat yang kamu gunakan sehari-hari yang menurutmu menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, itu 2 contoh yang di kehidupan sehari-hari. Kalian pasti sudah tahu. Apa satu tadi Bapak sudah jelaskan toh? Baru pertanyaan ketiga, bayangkan kamu memiliki robot cerdas di rumahmu. Carikan bagaimana robot itu membantu sehari-hari. Nah, jadi kamu bisa berpikir, kalau misalnya kita ada robot di rumah, apa yang robot? Oh, misalnya disuruh cuci piring. Nah, itu maksudnya. Apalagi terserah yang tulis. Baru perhatikan untuk pertanyaan kedua, di situ ada kolom. Jadi ada nama alat apa tulis. Kemudian fungsi kecerdasannya apa? Alat. Bapak kasih contoh, misalnya setrika. Misalnya alat setrika, kemudian fungsinya apa? Untuk menyetrika baju supaya baju jadi rapi. Untuk apa? Untuk menyetrika baju, alasannya apa? Supaya baju jadi rapi. Itu contoh. Jangan tulis setrika, karena sudah bikin contoh. Cari contoh lain, apa yang bisa kamu cari. Sudah, oke, silakan kerjakan.
Tony? Soal ketiga sudah. Oh, alasannya apa? Apa ini? Apa? Sudah kelompok 3, 2. Jadi sebentar nanti maju keempat semua anggota di depan nanti baca, satu orang yang mau baca yang ada di tugas itu. Jadi perhatikan ini sebab bayangkan misalnya ada robot dulu itu biasanya robot itu membantu sehari-hari sekarang ini tak yang tak salah Jud, apa orang tulis sama apa orang? Dia di atas itu,
Empat. 40. Oke, sudah semua. Jadi sekarang sebelum kita mempresentasikan hasil dari tugas ke masing-masing kelompok, terlebih dahulu kita speaking, dan speaking ini dipimpin oleh Dipa. Silakan Dipa. Tadi Pak. Berdiri semua, berdiri. Ulangi Dipa, kasih semangat. Tepuk tangan semangat. Terima kasih. Jadi mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari jawaban yang sudah dikerjakan. Maju. Semua maju kelompok. Suaranya diperkuat ya, kawan. Dan mulai dari nama kelompok. Kelompok 1. Dengarkan nama kami kelompok 1. Dengan beranggotakan 1. Beranggotakan 1. Semua nama. 1. Rafa 2, Ajang 3, Tunda 4, Mas. Lagi. Jawaban nomor 1 begitu. Jawaban nomor 1. Berdasar arti sial atau mesin atau untuk pikir dan belajar seperti manusia. 2. Kegiatan 2. Contoh disebutkan nama alat. Laptop. Menerbitkan pelajaran sinyal. Alasan. Sinyal bisa membantu supaya data jawaban 3. Masak cuci. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Ganti kelompok 2. Maju. Yang membaca dulu di tengah-tengah. Yang membaca. Mulai. Kami dari kelompok 2 akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang sudah disiapkan. Nama kelompok 1. Kemudian Al dan Alfiansa. Ya. Jawaban nomor 1. Langsung jawab nomor 1. Dasar artifisial atau adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Terus. Jawaban 2. Remote. Bisa mengintervensi dan bisa mengatasi biasa menonton dengan baik. Bisa membuka data bisa bersihkan dengan baik. Kegiatan 3. Bisa mencuci piring. Bisa membantu saya mencuci baju. Bisa membantu saya mengubah baju. Sudah tepuk tangan untuk kelompok 2. Adik. Dibilang. Duduk. Sekarang maju kelompok 3. Yang membaca berada di tengah-tengah. Baca cur. Nama kelompok 1. Nama kelompok
peserta, nama anggota. Baca satu-satu. Jawaban nomor 1 langsung. Terus jawaban nomor 2. Bantu yang lain, bantu putar bantu. Sudah. Bantu yang lain, putar bantu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi kalian sudah menjawab semua pertanyaan tadi. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, Bapak ulang kembali apa itu kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial itu pertama kali muncul itu pada tahun 1956. Nah, secara sederhana, kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data. Nah, itu dari data ada masuk di laptop atau HP atau komputer atau yang lain. Kemudian mengenali pola, itu juga masuk di laptop atau di HP. Terus membuat keputusan secara mandiri, dengan kata lain KA membantu komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia atau kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, ini tolong nanti diingat lagi kalau sampai yang terjadi pelajari. Nah, kegiatan kita pada siang hari ini kita akhiri sampai di sini. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita, mari kita berdoa dan dipimpin oleh Rafa. Mari Rafa. Cukup baca surat Al-Asri, surat Al-Asri kemudian dulu baca surat Al-Asri. Mari kita baca surat Al-Asri. Jadi nanti kita akan berjumpa di video ketiga dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.